Itu. Saya butuh keadilan di negara ini. Butuh keadilan. Agus ini tidak tahu terima kasih ataupun Iya. merasa terima ataupun tidak terima kasih ataupun tidak ya. Memang subjektif ya, Mas ya. Hanya saja memang saya pribadi sangat menyayangkan kalau orang yang sudah membantu itu kemudian dilaporkan. Itu dia. Halo guys, selamat datang kembali dengan channel Henry TV, channel yang selalu memberikan informasi-informasi menarik dan pastinya update guys. Kali ini kita mencoba membahas tentang masalah Agus dan Tenovi. Dimana guys, kita sangat heran ya beberapa hari belakangan ini tiba-tiba saja orang yang membantu mau dipenjarakan oleh orang yang dibantu dengan pidana 4 tahun penjara, di mana Agus bersama dengan kuasa hukumnya Farhad Abbas mau memenjarakan atau mempolisikan Tenovi yang udah membantunya dengan pidana 4 tahun penjara guys. Dan bagaimana respon dari Ibu Widya, juga beberapa pengacara, misalnya pengacara Tony RM yang mau membantu Novi agar tidak dipenjarakan. Mari kita lihat. Menurut versi Bang Farhad Abbas selaku kuasa hukumnya Agus, memang sudah sangat jelas menyampaikan bahwa uang itu adalah milik Agus, dibuktikan dengan print out rekening koran di mana para donatur langsung memberikan uang kepada Agus melalui transfer. Dan itu sampai terkumpul yang saya baca waktu itu ada 1 miliar. Kan itu, yang rekening yang ditunjukkan itu. Kemudian Bang Farhad juga menunjukkan kepada saya bahwa ada perpindahan mutasi rekening dari Agus sebesar 1 miliar dan dari Elmi sebesar 300 sehingga total 1,3 miliar kepada rekening Yayasan Peduli. Namun Bang Farhad juga menunjukkan kepada saya kenapa uang itu berpindah, karena ada WA, WhatsApp dari Mbak Novi kepada Elmi. Walaupun itu ditujukan kepada HP-nya Agus, namun karena Agus tidak bisa melihat, kata Bang Farhad, ya, maka itu Elmi, ya, istrinya yang membaca. Nah, menurut Bang Farhad, WA itu mengancam. Menurut Bang Farhad, ya, WA itu mengancam sehingga Agus atau Novi, siapa namanya, Elmi, sehingga Elmi, ya, itu kemudian ya menyerahkan. Nah, itu versi Bang Farhad. Nah, sehingga Bang Farhad ingin mengambil langkah hukum. Kan begitu? Nah, saya dari komunikasi dengan Bang Farhad, karena saya belum mendapatkan penjelasan dari Mbak Novi, ya, maka saya belum bisa nih menyimpulkan apakah yang disampaikan Bang Farhad ini, ya, meskipun ada bukti-buktinya, apakah memang benar ada unsur tindak pidana. Karena unsur tindak pidana itu secara formal memang diatur di dalam pasal, tetapi untuk mencari niat jahatnya atau mensreanya, maka harus mendengarkan keterangan juga dari Mbak Novi selaku orang yang akan dilaporkan oleh Farhad. Ini memang sudah dilaporkan ya. Nah, jadi karena saya belum ketemu Mbak Novi, saya ingin tahu nih keterangan Mbak Novi. Apa yang membuat Mbak Novi memutuskan ya untuk memindahkan uang dari rekening Agus kepada yayasan Mbak Novi? Itu saya ingin tahu urgensinya itu apa. Namun karena saya pengacara, ada hal lain yang memang saya harus tanya terkait unsur pidana, Mas, gitu. Nah, jadi terkait dengan unsur pidana yang sudah dilaporkan oleh Bang Farhad kemarin di Polda Metro Jaya pasal 369, itu kan memang unsurnya itu memaksa orang agar menyerahkan barang ya seluruhnya atau sebagian milik orang itu dengan cara menakut-nakuti untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Nah, untuk unsur keuntungan diri sendiri atau orang lainnya ini saya harus menanyakan kepada Mbak Novi. Walaupun awalnya itu motifnya memang karena tidak amanah, tetapi apakah ada niat Mbak Novi untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain? Itu persoalannya nanti. Nah, oleh karenanya saya harus menanyakan kepada Mbak Novi. Ini namanya bicara hukum membahas unsur pidana, Mas. Sejauh ini saya melihat tidak ada orang menyumbang itu dibuat perjanjian tertulis atau perjanjian secara lisan, itu tidak ada. Biasanya orang menyumbang itu ya karena percaya bahwa itu menyumbang itu adalah untuk kepentingan berobat atau untuk orang tersebut lah ya yang perlu dibantu, maka ya sudah masyarakat atau donatur percaya. Nah, jadi kalaupun memang
tidak ada perjanjian tertulis, maka secara etika memang harusnya digunakan sebagaimana peruntukannya, yaitu awalnya untuk berobat. Nah, bagaimana kalau tidak amanah? Kalau tidak amanah, ini kembali lagi kepada orang yang membantu. Kecewa tidak? Kalau yang merasa membantu kecewa, kalau donaturnya kecewa, ya saya kembalikan lagi kepada mereka. Tapi kalau secara hukum memang tidak mengatur itu yang namanya sumbangan, itu harus dibuat kalau tertulis nanti kalau dibuat tertulis perjanjian, melanggar perjanjian bagaimana ya. Nah, kalau selama saya melihat itu tidak ada sih ya. Sumbangan kemudian dibuat perjanjian tertulis itu tidak ada. Memang subjektif ya, antara orang menilai Agus ini tidak tahu terima kasih ataupun merasa terima ataupun tidak terima kasih ataupun tidak ya. Memang subjektif ya Mas ya. Hanya saja memang saya pribadi sangat menyayangkan kalau orang yang sudah membantu itu kemudian dilaporkan. Itu dia. Sekesal apapun, sebenci apapun, bahkan secara hukum, kalaupun unsur pidananya masuk, menurut saya laporan polisi itu ada upaya yang paling terakhir. Karena ingat, yang dilaporkan ini adalah orang yang telah membantu. Betul, Pak. Itu, jadi saya sangat menyayangkan sebenarnya. Nah, tapi saya tidak tahu pertimbangan dari kuasa hukum Agus apa sehingga ya cepat-cepat dilaporkan. Harusnya memang ini harus benar-benar dimediasi dulu sampai benar-benar selesai. Makanya sebenarnya saya pribadi juga siap sebenarnya untuk memfasilitasi mereka, karena saya juga sama Bang Farhat juga kenal kan, saya sudah ngobrol kan. Nah, kemudian Mbak Nopi juga saya kemarin sudah komunikasi, sudah nyambung kan. Nah, dan walaupun memang sudah dilaporkan, kalau memang ini bisa diselesaikan, bisa selesai ini Mas. Karena 369 itu delik aduan Mas. Bisa diproses, bisa dituntut apabila yang bersangkutan atau korbannya itu terus menuntut. Apabila korbannya atau pelapornya itu sudah ada niat untuk berdamai dan tidak menuntut, ini bisa diselesaikan, bisa dicabut. Itu. Jadi pertama sangat menyayangkan ya. Nah, terus yang kedua ya, mengenai sudah dilaporkan 369 ya, tentang pengancaman tadi. Nah, kalau menurut saya, kalau saya sebagai praktisi hukum ini melihat dari sisi hukum, pasal 369 itu ya, yaitu tentang pengancaman ya. Nah, di situ dikatakan bahwa barang siapa ya untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain ya, dengan ancaman mencemarkan nama baik, dengan ancaman mencemarkan ataupun dengan ancaman membuka rahasia, memaksa orang memberikan barang sebagian atau seluruhnya, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Kembali, saya belum tahu unsur untuk menguntungkan diri sendirinya apa. Nah, ini maka Nopi lah yang bisa menjawab. Oleh karenanya saya juga ingin ketemu Mbak Nopi itu, ingin tahu sebenarnya. Karena kalau tidak untuk menguntungkan diri sendiri maupun tidak untuk menguntungkan orang lain, maka tidak memenuhi unsur pasal 369 itu. Unsur pasal pengancaman itu, Mas. Nah, jadi kembali. Nah, kalau kemudian menakut-nakuti atau mengancam, ya oke lah mungkin ya menurut saya Bang Farhat berpatokan kepada WhatsApp Manopi yang dikirimkan kepada Agus yang dibaca oleh Elmi itu, mungkin dari situ alat buktinya ya. Akan tetapi tidak cukup di situ ya. Niatnya terlapor untuk menguntungkan diri sendiri ataupun menguntungkan orang lain, ini juga menjadi penting. Oleh karenanya biasanya pengalaman saya untuk mengetahui ya, ini kan udah terlanjur berpindah nih dari rekening Agus kepada rekening yayasan, udah terlanjur berpindah. Nah, kemudian yang komunikasi ya, yang dianggap sebagai pelaku menurut Bang Farhat, menurut kuasanya adalah Manopi yang dilaporkan kan. Nah, tinggal nanti karena sudah berpindah, apakah ada mensrea, apakah ada niat jahat atau tidak ya dari diri Mbak Nopi. Nah, nanti akan ketahuan ketika diperiksa oleh penyidik ya, ketika ditanyakan uang itu untuk apa ya. Kalau memang uang itu ya untuk diri sendiri, untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk menguntungkan orang lain, maka bisa dibilang unsur pidananya masuk.
Iya. Tetapi kalau kemudian Mbak Novi mengatakan bahwa ini bukan untuk saya, bukan untuk diri sendiri, juga bukan untuk orang lain, tetapi ini sesuai yang sudah beredar, ini tetap untuk Agus, hanya saja ini berada di yayasan. Nanti penggunaannya Agus mau apa, mau berobat kemana dikasih, kan jadi terkontrol, transparan, tapi tetap untuk Agus. Nah kalau itu yang terjadi, ya menurut saya tidak ada niat jahat atau mens rea atau unsur untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Itu Mbak pandangan saya. Ya, saya sangat prihatin ya Bang Farhat yang memang saya baca juga dibully netizen ya. Saya yakin Bang Farhat itu memang tujuannya adalah untuk membela kliennya ya. Hanya saja mungkin ya teknik komunikasi atau teknik penyampaian ya yang salah. Tetapi pada dasarnya advokat itu sebenarnya adalah untuk menegakkan kebenaran ya pada dasarnya. Tetapi mungkin ya tidak melihat secara komprehensif dan teknik penyampaian juga ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah Bang Farhat akhirnya dibully netizen. Nah kemudian yang kedua soal Bang John LBF ya. Bang John LBF juga kalaupun memang niatnya mau menengahi, niatnya mau membantu, ya sudah nggak usah katakanlah nggak usah singgung-singgung atau menyoal pengacaranya atau Bang Farhat ya. Adem aja, tinggal sampaikan saja solusi-solusinya. Saya apresiasi kok. Setiap orang yang tujuannya adalah untuk mendamaikan, tidak ngompor-ngompori, menenangkan, apalagi sampai berhasil damai, agar orang baik seperti Mbak Novi ini tetap semangat untuk melakukan kebaikannya, agar Agus yang kena musibah juga tidak putus asa, akhirnya berdamai, maka siapapun itu saya apresiasi. Untuk Agus harus mengingat bahwa awalnya Agus meminta bantuan kepada Mbak Novi. Betul. Sehingga ketika telah terkumpul donasi, kemudian terbantu ya, walaupun uang sekarang berada di rekening yayasan, tapi minimalnya itu sudah terbantu, maka Agus harus ingat itu. Betul. Sehingga ya ketika Agus ingat bahwa Mbak Novi ini pernah membantu, maka turunkanlah ya rasa bencinya atau rasa kesalnya, karena biar bagaimanapun Mbak Novi ini pernah membantu. Betul. Kemudian untuk Mbak Novi jaga terus ya kredibilitas Mbak Novi. Kalau niatnya uang itu bukan untuk diri Mbak Novi, bukan untuk orang lain ya, maka Mbak Novi harus bisa fleksibel. Seandainya berdamai teknis penggunaan uang itu, meskipun berada di rekening yayasan atau bagaimana, Mbak Novi harus bisa berdamai, harus bisa fleksibel bagaimana penggunaan uang itu secara teknis dibicarakan sama-sama demi untuk pengobatan Agus, demi untuk peruntukannya buat kesembuhan Agus. Karena Mbak Novi mengatakan bahwa bukan untuk Mbak Novi pribadi dan bukan untuk orang lain, melainkan hanya dititipkan saja di yayasan, yayasan. Kemudian untuk Bang Farhat selaku pengacara tentu membela klien. Tetapi Bang Farhat juga menyampaikan ke saya itu adalah bagaimana hak Agus untuk mendapatkan ya pengobatan dari uang donasi itu bisa dilakukan ya. Dan Bang Farhat juga saya yakin ya menerima kalau memang terjadi kesepakatan bahwa bagaimana cara menggunakan uang donasi itu meskipun berada di rekening yayasan, tetapi teknisnya dipermudah atau teknisnya itu bisa tetap saja untuk Agus bagaimana bisa berobat ya. Saya yakin Bang Farhat bisa memahami. Oleh karena saya sarankan juga buat Bang Farhat ya, kalau Mbak Novinya niatnya sudah bagus, ingin berdamai ya, tinggal membicarakan teknis bagaimana penggunaan uang itu, Bang Farhat juga ya saya sarankan agar menerima ya. Saat ini Pak Tony RM sangat menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh Agus tentang uang donasi yang telah diberikan oleh yayasan dari Tenovi. Dan sampai saat ini guys, seperti yang sudah diungkapkan dari tadi Pak Tony, dia mengatakan bahwa saat ini uang donasi yang sebenarnya diberikan untuk Agus tersebut sebagian sudah ditarik oleh yayasan yang dipegang oleh Novi. Dengan alasan itu Agus dan kuasa hukumnya melaporkan Tenovi. Namun Pak Tony RM masih tidak yakin apakah Novi akan terkena pidana atas laporan tersebut atau tidak, karena Pak Tony RM
juga yakin bahwa Tenovi tidak mungkin mengambil uang tersebut atau menarik donasi tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Pak Tony FM tadinya kita dengar mau bertemu dengan Tenovi untuk mendengarkan penjelasan yang sebenarnya dari Tenovi tentang uang donasi yang ditarik tersebut. Dan kita sangat yakin sekali guys bahwa Mbak Novi atau Teh Novi tidak mungkin menggunakan uang tersebut, menarik uang tersebut dari Agus untuk dirinya sendiri. Namun hal tersebut mungkin karena kesal akan perlakuan Agus beberapa hari yang lalu. So teman-teman, mari kita ikutin terus ya bagaimana tentang kasus ini, bagaimana perjalanannya. Semoga nantinya kasus ini akan menemui titik terang yang mana kita akan melihat ada perdamaian antara tim dari Agus juga tim dari Tenovi. Hanya saja yang kita sayangkan teman-teman, kok tega sekali ya Agus dengan kuasa hukumnya sampai membuat laporan polisi tentang Tenovi. Padahal Tenovi sudah membantu ya teman-teman. Tidak seharusnya Agus melakukan hal itu.